Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi hari ini akan terambil dari Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 16 dengan judul perikop hukuman atas guru-guru palsu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitar yang telah dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akar yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang mereka ucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, tetapi hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Yudas memberikan nasihat agar orang-orang percaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah. Karena memang pada saat itu ada guru-guru palsu yang menyusup di antara jemaat. Penyusup ini sengaja mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang kita baca tadi, apa yang mereka lakukan begitu luar biasa. Mereka menuruti hawa nafsu mereka dan juga keinginan dunia. Nah, ketika memberikan nasihat ini, Rasul Yudas menggunakan kata berjuang yang dalam bahasa aslinya memiliki pengertian berjuang dalam lapangan gulat. Artinya, orang percaya harus berjuang seperti seorang pegulat di sebuah pertandingan agar menjadi pemenang. Orang percaya harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk membela dan mempertahankan imannya dari serangan musuh. Perjuangan ini harus terus dilakukan setiap hari
dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam sepanjang sejarah kekristenan, guru-guru palsu yang menyesatkan itu selalu ada. Tidak jarang bahkan mereka sengaja menyusup di antara jemaat untuk menggoyahkan iman orang percaya. Dalam masyarakat modern, guru-guru palsu dan ajaran yang tidak sesuai firman biasanya muncul dalam bentuk yang lebih menarik. Misalnya melalui konten dalam media sosial atau berbagai tren gaya hidup yang sedang ada saat ini. Jika kita lihat, itu semua terkadang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki pemahaman yang benar akan Allah. Sehingga ketika kita melihat hal-hal tersebut, kita dapat membedakan manakah yang sesuai kehendak Allah dan manakah yang bukan. Tentu, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi mari kita meminta kekuatan dan hikmat dari Allah, sehingga tindakan kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah tindakan atau gaya hidup saudara selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai kebenaran Allah? Jika belum, dan gaya hidup saudara masih dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia, maka mari datang kepada Allah dan berdoa, meminta pengampunan. Mari meminta kekuatan dari Allah untuk membimbing saudara untuk memahami kebenaran Allah melalui firman Tuhan. Dan juga mari meminta kekuatan dari Allah supaya saudara dapat mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga istirahat kami, dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dengan jelas mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami sebagai orang percaya sangat rawan dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami benar-benar bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan untuk kami lakukan. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran itu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.